Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi dari penulisan tadi. Sekarang kita udah balik lagi nih ke pendopo santai gitu, pendopo damai. Jadi kita akan mengupas tuntas dari yang tadi kita telusuri. Kita di sini ibarat kita mau ngobrol santai tapi serius, serius tapi santai lah begitu. Jadi seperti apa nanti dari sisi-sisi bapak-bapak ini gitu ya. Seperti apa langsung kita tanya aja. Jadi menurut Bapak Patur nih, gimana untuk penerusan yang tadi? Boleh panggil bapak, padahal muka udah masih unyu-unyu nih. Iya udah. Jadi ini kan bukan membahas tentang apa ya, keilmuan yang terlalu jauh yang bukan ranah kita lah, tapi kita gunakan analisis akal pikir kita gitu kan. Kalau kita dilihat dari ya mungkin kita sama-sama bareng kita melihat video yang tadi kan ya, dengan mungkin bidangnya kan tentang hal-hal yang bisa merasakan frekuensi di luar nalar pikir kita gitu kan. Itu beliau ya bidangnya gitu kan ya. Tapi kita kupas sesungguhnya apa yang kita tonton tadi. Contoh kembali seperti apa pembahasan kita sebelumnya, Allah ciptakan yang dikatakan makhluk atau ciptaan Allah itu ada alim ulama itu menggolongkan ya, kita sebut menggolongkan lah, tapi mohon maaf nih, bukan berarti kita itu saya pribadi gitu kan lebih luas pemahamannya, tapi sambil belajar gitu kan, saya juga belajar juga gitu kan ya. Menurut beberapa guru saya, makhluk Allah itu sesuai alim ulama ya digolongkan ada dua golongan yang dikatakan jisim dan jirim. Nah kita kupas jisim nih, seperti apa yang disaksikan oleh Mbah Nur gitu kan ya, ada suara tadi tuh kita dengar sendiri kan ya, ada suara gitu kan ya. Itu kan kita tidak bisa melihat tetapi bisa merasakan, baik mendengarkan gitu kan ya. Secara logika berpikir gak bakal ketemu, tetapi kalau kita meyakini sebagai pedoman kita Al-Quran, Allah ciptakan jin dan manusia itu tidak akan terlepas ya. Kalau secara logika berpikir nggak bakal ketemu, bisa jadi ini gitu kan. Tetapi nyatanya kan ya kita alami gitu kan ya, ada suara apa ya gitu kan, terus sebelumnya juga terputus gitu kan, sunyi bukan main gitu kan ya. Suara umumnya tengah malam pun semacam Jangkrik-jangkrik lah gitu ya. jangkrik kayak ini nih hilang semua itu kan bisa jadi ada sebuah energi yang mungkin kita tidak bisa membahasnya gitu kan secara akal pikir kita gitu kan ya, tetapi faktanya kan ada kan gitu kan ya. Boleh kita percaya bahkan meyakini, karena kita pun sebagai agama Islam gitu kan ya, itu salah satu rukun iman kan, meyakini hal yang gaib kan begitu. Jadi seperti itu dari sisi akal logika berpikir lah. Iya. Tapi untuk dari orang awam lah yang kita kagak tahu apa-apa lah gitu, gimana dari Bapak Muhammad Ibnu ini? Iya benar sih emang, alam gaib itu kan ada di suatu keimanan kita ya, bahwasanya kita itu diciptakan Allah itu bukan semata-mata diri kita sendiri, tapi Allah menciptakan beberapa makhluk lainnya. Dan ada pun di dalam Al-Quran itu, wa ma khalaqal jin wal insa illa liya'budun, aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadamu. Dan setelah saya lihat tadi tayangan-tayangan yang ditangkap oleh rekan-rekan kita, ya betul di situ ada suara-suara yang tidak lazim, yang sepertinya
bukan dari suara-suara rekan-rekan kita ataupun suara yang dibilang gaib. Iya betul, saya kembali yang ke awal tadi, jismu jun ala bashor, jadi artinya tuh jin itu pas ada tapi tidak bisa diperlihatkan oleh kita. Kalaupun bisa diperlihatkan, itu ada orang-orang tertentu ataupun ada keilmuannya, dan itu pun kalau menurut saya pribadi ya, itu karena diadakan oleh akal pikiran kita bakal berbentuk. Kalau kita memikirkan sesuatu khayalan, itu bisa menjadikan kenyataan di dalam pikiran kita gitu loh. Jadi semuanya itu ya emang kita tidak mengingkari bahwasanya jin itu ada, tapi saya belum yakin kalau jin itu menumbuhkan atau memperlihatkan wujudnya, karena saya sendiri dari kecil sampai sekarang itu belum pernah melihat sesuatu yang gaib. Artinya sesuatu yang melihat gaib ya, kalau semacam kayak angin itu kan termasuk gaib juga, kayak rasa itu kan gaib tapi tidak bisa diperlihatkan. Makanya ya kalau saya sendiri ya meyakini, yang penting kita yakin bahwasanya gaib itu ada, tapi kita tidak meyakini bahwa dia itu bisa lebih hebat daripada kita, karena kita sendiri makhluk Allah yang paling sempurna. Jangankan jin, malaikat pun tunduk pada makhluknya yang namanya manusia. Ya itu sih kalau menurut pendapat saya ya, sebagai orang awam. Walaupun kalau atau yang mempunyai keilmuan, dia bisa melihat atau bisa merasakan lah ada sosok bayangan ataupun sesuatu yang dilihat kita itu tidak lazim. Ya mungkin itu karena mereka mempunyai kelebihan tersendiri, yaitu mungkin para tokoh-tokoh spirit natural kata orang itu kan, yang memiliki indera keenam ataupun seperti apa, yaitu versi mereka ya. Kalau saya sendiri sih tidak meyakini bahwa jin itu bisa dilihat, itu aja sih. Oke, berarti ini dari sisi yang ibarat kayak kita gitu, orang awam. Jadi jangan dibully guys, karena itu kita punya pendapat masing-masing ya guys ya. Jadi karena ini emang kan kita minta pendapat dari berbagai pihak gitu. Jadi kita nggak usah terlalu gimana-gimana. Jadi langsung aja kita ke yang menyaksikan tadi kayak Mbah Nur gitu. Yang tadi itu sebenarnya emang kalau yang namanya tengah malam itu sering banget yang namanya ada yang namanya pintu metafisika lah gitu kan. Jadi antara dunia nyata dengan dunia goib. Jadi pas banget momennya tengah malam itu emang ada gesekan-gesekan itu gitu kan. Yang tadinya pengen banget yang namanya mewujudkan, tapi dia tidak kuat, jadi cuma sekedar suara-suara aja. Kalau secara mata batin emang di situ banyak banget itu sebenarnya mah, cuma emang yang merasakan yang bisa nampakin baru suara gitu kan. Ya kali aja nanti kalau misalkan kedepannya bisa mewujudkan ya kita lihat aja tampakan-tampakan secara langsung gitu kan. Maka yang namanya goib itu ya benar adanya gitu aja. Kita meyakini hal goib itu ada gitu. Udah? Oke. Ini dari pendapat dari bapak-bapak ini, mungkin kalau ada yang mau tambahan lagi dari sini. Ya, kita sedikit mengulas tentang apa yang kita perbincangkan gitu kan ya.
ini konon katanya ya, alim ulama dulu itu ya membuat entah itu dari kitab gitu kan atau dari referensi dari buku sampai nyampe ke kita, sesungguhnya manusia itu pengetahuan seperti ini nih, hanya satu tetes. Jadi apapun yang kita bahas ini bukan berarti kita lebih tahu kan ya, tetapi kita hanya berbagi aja apa yang kita alami secara nyata. Bahasa nyata itu ya peristiwa yang kita alami kan gitu kan, itu nyata kan gitu kan ya. Kalau kita pertanyaan nyata itu apa, wah lebih panjang lagi kan gitu kan ya. Intinya apa-apa yang kita tidak tahu ya memang kita tidak tahu gitu kan ya, tetapi apa-apa yang kita tahu ya kita ungkapkan di sini kan gitu kan ya, karena sesungguhnya kita itu hanya pengetahuan yang satu tetes, ibarat kata seperti itu. Bukan berarti otak kita satu tetes, tapi pengetahuan kita itu perbandingan dengan keluasan lautan itu hanya satu tetes kan gitu kan. Jadi ya kita bicara kenyataan kan ya, tadi kan yang dirasakan saya juga menyaksikan kan tadi kan ya, sunyi tak gitu kan ya, oh berarti ada nih frekuensi atau energi-energi di luar kita yang kita ketahui secara zohir, secara bisa dilihat, bisa didengar, dan bisa dirasakan kan gitu kan ya, seperti itu. Oke, jadi untuk malam ini ya cukup sekian aja. Jadi mohon maaf kalau dari kami berempat ada salah-salah kata atau salah berucap, karena di sini kami tidak ingin menyinggung siapapun. Niat kami hanya ingin mau menelusurilah dunia tengah sisi malam, apa dunia malam lah seperti itu, seperti apa ya seperti ini. Jadi mohon maaf kalau kalian ada yang merasa tersinggung dari perucapan kami berempat, saya mohon maaf ya guys ya. Jadi cukup sekian aja untuk video saya kali malam ini. Pokoknya jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, di share ke sosial media kalian, biar kita berempat makin semangat lagi untuk bikin kontennya dan ingin mengasih pengetahuan kepada kalian yang lebih bermanfaat lagi. Jadi jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tambahan dikit, konten ini kita tidak ada reka-reka ya, jadi alami, bahasa itu nyata gitu kan, seperti itu. Jadi kita unggah itu semua kenyataan, baik yang dirasakan, baik yang didengar, bahkan kalaupun ada yang bisa terlihat itu belum ternyata. Kita bicara fakta lah bahasanya kan gitu kan ya. Bicara fakta itu lebih asik daripada bicara hayal. Bicara hayal itu bicara yang belum kita alami, tapi kita berbicara itu menceritakan apa yang kita alami dan apa yang kita tahu. Tapi kalau untuk balik lagi untuk penonton, kalian mau percaya atau tidak itu dari versi kalian sendiri ya guys ya. Jadi ya seperti inilah tengah malam.